Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menceritakan bagaimana proses pelaksanaan konseling yang saya terapkan kepada konseling extender. Yang pertama, saya menggunakan pendekatan behavior, di mana behavior ini sangat pas untuk konseling. Nah, adapun tahap pelaksanaan konselingnya, yang pertama saya membina hubungan dengan baik terhadap konseling dengan cara saya menerima apapun keadaan konseling pada saat datang ke saya. Yang kedua, saya melakukan assessment atau identifikasi permasalahan mulai dari A, assumption, yaitu perilaku yang muncul, atau yang selanjutnya behavior, pencetus perilaku yang dipermasalahkan. Yang ketiga, konsekuen atau perilaku dampak atau konsekuensi yang muncul dalam permasalahan ini. Nah, selanjutnya kita merumuskan tujuan atau goal setting. Nah, di mana konseling merumuskan tujuan dari permasalahan yang dihadapinya. Yang selanjutnya, implementasi teknik yang saya gunakan dalam proses konseling ini, saya menggunakan self management, di mana konseling bisa mengatur waktunya dalam kehidupannya sehari-hari dan merubahnya agar menjadi lebih baik. Untuk tahap awal pada proses konseling ini, saya akan membina hubungan dengan baik agar konseling mampu menceritakan permasalahannya. Sebelum melakukan itu, saya juga memberikan arahan asas-asas apa saja yang ada di proses konseling ini, mulai asas kerahasiaan dan keterbukaan dan kontrak waktu. Nah, selanjutnya saya dimana agar konseling ini mampu menceritakan permasalahan yang dihadapinya. Nah, selanjutnya kita melakukan pertanyaan terbuka, dimana pertanyaan terbuka ini agar konseling tidak ragu untuk mengungkapkan permasalahannya. Kalau kita melakukan langsung pertanyaan tertutup, pasti seakan-akan kita menodong konseling agar bercerita permasalahannya. Nah, selanjutnya kalau sudah melakukan pertanyaan terbuka dan konseling merasa nyaman, kita melanjutkan ke pertanyaan tertutup menanyakan tentang permasalahan yang dihadapi konseling. Nah, selanjutnya kita melakukan eksplorasi permasalahan yang dihadapi konseling agar kita mendapatkan data yang lebih banyak mengenai permasalahan yang dihadapi konseling dan mampu merumuskan identifikasi masalah atau asesmen untuk konseling, karena saya menggunakan pendekatan behavior. Nah, selanjutnya di tahap kegiatan atau tahap inti dari proses konseling ini, saya melakukan teknik self management, di mana saya meminta konseling menuliskan atau mendata mulai dari dia awal bangun tidur sampai akhir, karena dia sudah menceritakan permasalahannya tentang kecanduan game online, dan saya akan melakukan absention atau menunjukkan perilaku mana yang muncul karena dia, yaitu assumption, mulai dia sering emosian, sering marah-marah terhadap orang tuanya. Yang kedua, behavior, di mana dia perilaku yang dilakukannya yang bermasalah, yaitu bermain game. Dan selanjutnya konsekuensinya atau C, yang dimana dia sering berbohong pada saat ditanya orang tuanya kalau dia sedang main HP, atau ditegur orang tuanya pada saat dia main HP, dia bilangnya sedang ngerjain tugas. Nah, pada tahap itu pertanyaan yang saya ajukan kepada konseling seperti halnya ini. Dari permasalahan yang Mas hadapi tadi, yang Mas ceritakan, Mas juga pernah melakukan apapun dari permasalahan itu. Mas juga pernah, dari Mas yang menceritakan permasalahannya, mulai dari Mas sering sulit sekali mengontrol emosinya pada saat dan sering bertengkar sama kedua orang tua. Nah, karena itu juga
sering main game online, Mas juga badannya agak gemuk-an. Terus selanjutnya Mas juga sering berbohong kalau ditegur sama orang tua. Kalau sering main HP terus, Mas bilangnya sedang mengerjakan tugas, sedangkan Mas ternyata sedang login sama gamenya itu tadi. Nah, alasan kenapa saya melakukan tahapan itu agar kemungkinan konseling mampu merumuskan tujuan akhirnya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Nah, dari selanjutnya tahap pengakhiran konseling. Nah, konseling pada tahap ini saya mengevaluasi bagaimana konseling merumuskan tujuan permasalahannya, bahwa konseling hanya ingin merubah perilaku yang maladaptifnya itu menjadi adaptif, perlakuan permasalahannya itu menjadi yang seharusnya. Nah, tadi kan sudah merumuskan berbagai data-data mulai dari mereka bangun pagi dan sampai Mas konselingnya sampai tidur. Nah, dari waktu itu ternyata 7 jam dia bermain game online. Nah, kita melakukan evaluasi penekanan untuk memberikan tugas apa saja yang dapat dilakukan dalam 7 jam itu. Nah, dari 7 jam itu kita memberikan masukan-masukan, serta konseling juga memberikan ide apa saja yang dia bisa melakukannya, seperti dia juga bisa menjalankan hobinya. Nah, dari itu tadi kita memberikan tugas bahwa dia akan melakukan hobinya dalam sela-sela yang kebiasaannya dia bermain game, dia alihkan melakukan hobinya atau melakukan hal-hal yang positif. Kita uji coba selama 1 minggu setelah proses konseling ini, dan melakukan kesepakatan pada konseling bahwa konseling akan mampu melaksanakan apa yang dia rumuskan atau dia tujukan agar merubah perilakunya itu. Nah, dari itu kita akan melanjutkan ke sesi selanjutnya. Terima kasih. Itulah serangkaian proses konseling yang saya akan lakukan dalam menghadapi konseling tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.